We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi Bang Mardianto, salah satu pendiri Explore Wisata Toraja. Selamat pagi Bang. Ya, selamat pagi juga Pak. Bang, bisa jelasin sedikit nih, Toraja itu ada di mana Bang? Dan meliputi wilayah mana saja, silakan. Untuk Toraja itu merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi ini Toraja ini terbagi atas dua kabupaten Pak, itu Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Dan untuk Kabupaten Tanah Toraja, ibu kotanya itu adalah Makale. Sebelum dimekarkan menjadi dua kabupaten. Dan untuk Kabupaten Tanah Toraja memiliki luas 3.203 km persegi. Dan Toraja Utara, untuk Toraja Utara itu kabupatennya adalah Rantepao. Rantepao juga merupakan sebuah kabupaten di Toraja yang dikenal sebagai pusat budaya suku Toraja, Pak. Nah, Bang. Suara saya agak lambat. Top, enggak masalah. Oke, Bang, Anda menulis terdapat sebuah cerita mengenai kita ya. Singkat saja, di mana kita pernah menjadi kita. Cerita tentang apa itu, Bang? Untuk kita di artian Toraja itu berarti mencangkup semua kita. Artinya itu keluarga yang maksudnya dalam artian Toraja. Itu menyangkut semua masyarakat yang berpenduduk Toraja. Begitu Bang. Artian kita di Toraja itu menyangkut meskipun engkau bukan keluarga, tapi tetap mendiami suku Toraja yang engkau adalah bagian dari keluarga kita Bang. Meskipun itu bukan suku dari Toraja, gitu. Untuk kita diartikan di Toraja. Apakah masih ada sistem kerajaan atau kerajaan di sana, Bang? Untuk sistem kerajaan itu sudah tidak ada, tapi memang sempat kemarin di Toraja ada kerajaan, tapi sekarang sudah tidak ada sekarang. Nah, sekarang sistemnya untuk masyarakat adat apa, Bang? Kita tetap mengikuti adat istiadat dari leluhur yang memang sudah mendarah daging di kehidupan kita sehari-hari. Dan masih ada pemimpin adat dan sebagainya? Enggak ada. Oke. Nah, siapa yang mengatur atau memimpin upacara-upacara adat? Yang mengatur upacara-upacara adat di sana itu pertama itu dari keluarga yang mengadakan upacara adat tersebut dan mereka akan menyusunnya. Maksudnya itu kita mengikuti adat yang memang pernah ada Bang sebelumnya. Oke. Nah, Bang, ada patung besar di sana atau ada patung Yesus yang besar di sana. Apakah mayoritas Kristen atau bagaimana? Iya, memang mayoritas di sana, mayoritas Kristen. Nah, apakah ada agama lokal di sana, Bang? Bang, apakah ada agama lokal di sana? Ya. Agama lokal, Bang? Ada cuma memang di sana memang ada cuma di sana Toraja dikenal sebagai untuk
saling menghargai sesama agama yang berbeda itu memang di sana loyalitasnya memang tinggi. Karena pernah waktu sholat Idul Fitri kemarin orang di sana itu sholatnya di halaman gereja. Dan di sana kita tidak ada pengaruh sama sekali. Maksud saya agama lokal itu agama yang sebelum Kristen dan Islam masuk ke Ada, sana, Bang. ada. Masih ada ya? Sekarang masih tapi sisa beberapa yang memperlakukan yang maksudnya tinggal memang di agak perkampungan sekali yang belum terlalu mengenal teknologi, mereka masih menggunakan agama itu. Di sana disebut Aluk Todolo. Alto Dolo. Aluk, Aluh. ya Aluk Todolo. Aluh Todolo. Oke, Ya. oke. Oke. Dan itu cuma satu agama lokal saja. Iya. Di sana memang satu. Oke. Di Tanah Torajanya ya, Bang? Iya, enggak, itu 2 kabupaten, Tanah Toraja dengan Toraja Utara. Dan itu di setiap tempat ada? Enggak semua karena sekarang itu tempat-tempat tertentu yang memperlakukan agama itu. Oke, oke. Nah, upacara apa saja yang menarik untuk orang luar Toraja, Bang? Di sana itu yang terkenal itu upacara pemakamannya yang biasa disebut dengan Rambu Solo. Yang biasanya itu potong sembelih kerbau lebih dari 30 ekor, bahkan sampai 100-an ekor. Di mana itu harga-harga kerbaunya itu biasa mencapai satu ekor kerbau mencapai 1 miliar. Oh, wow. Nah, Bang, Ya, apa yang itu yang ya, apa yang menarik di pemakaman itu? Pemakaman atau ya, prosesi upacara adat pemakaman Rambu Solo itu karena itu biasanya itu acaranya itu selama 6 hari. 6 hari dalam perharinya itu setiap pasti ada acara-acara tertentu seperti menerima tamu, pemotongan kerbau, apalagi apa songlo gitu yang membawa jenazah keliling kampung. Bang? Oh, jenazahnya dibawa keliling kampung. Itu untuk setiap masyarakat adat atau hanya orang Enggak, yang berduit itu saja? di sana itu yang jadi itu upacara adat di sana itu tidak semua harus, tapi maksudnya keluarga yang mampu saja yang bisa. Jadi kalau keluarga ini mampu, itu akan menyimpan jenazah. Biasanya itu disimpannya lebih dari 1 tahun, bahkan ada yang sampai 5 tahun baru diupacarakan, begitu. Bang, ada satu upacara lagi yang mengganti baju mayat ya. Ya, itu namanya mak nenek. Dan itu Itu biasanya dilakukan di bulan-bulan Agustus, September itu. dan apakah di dataran tinggi, Bang? Iya, karena di atas itu rata-rata yang lakukan itu di bagian loko mata ke atas. Kalau Tanah Toraja nggak ada, belum pernah saya dapat di Tanah Toraja. Oke, berarti keadaannya dingin. Ya, dingin. Itu biasanya kalau malam mencapai suhunya biasanya cuma 13 derajat. 13-15 main di situ. Oke. Dan apakah mayatnya bisa jalan sendiri atau digandeng atau bagaimana? Kalau itu memang pernah, tapi sekarang sudah nggak ada. Dulu memang ada pernah. Oke. Mayatnya jalan sendiri berarti. Iya dulu, tapi sekarang sudah sampai sekarang saya belum mendapatkan. Menurut cerita dari nenek Bu itu bilang memang pernah ada dulu sebelum ada kendaraan. Jadi mayat dijalankan sendiri ke tempat pemakaman. Oke. Nah, Bang, apakah ada arti tersendiri untuk kerbau di Toraja, Bang? Ya, Kerbau di ya. Toraja. Ya. Jadi di sana kerbau itu merupakan simbol atau di sana merupakan kalau misalnya semakin banyak kerbau dipotong itu semakin banyak pengantarnya masuk di surga karena di sana itu
kerbau dijadikan sebagai kendaraan untuk arwah menuju surga, arwah menuju tempat peristirahatan begitu. Oke, Jadi oke. semakin banyak kerbau yang potong, semakin banyak yang mengantar dia. Nah, kerbau setelah dipotong dagingnya diapain, Bang? Itu Dibagi? dagingnya ada yang dibagi dan ada yang dimasak untuk tamu yang datang. Oke, 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 oke. Nah, apakah memang banyak kerbau yang keputih-putihan itu? Kalau itu ndak semua yang punya, itu biasanya itu disebut kerbau langka gitu, dan semua orang itu tidak punya, itu tergantung dari rezeki kembali, Bang. Karena biar dikawinkan kerbau putih betina dengan kerbau putih jantan itu selamanya tidak menghasilkan. Tapi itu yang paling mahal. Iya, Tedong Masaleko. Oke, oke. Bang, apakah pernah ada kerajaan di Toraja, Bang? Untuk kerajaan memang pernah ada. Jadi kerajaan itu memang pernah ada sistem kerajaan di Sangala, tapi tidak untuk seluruh Toraja dan tidak dikatakan Toraja. Jadi terjadi secara sendirinya dan sudah tidak berlaku. Yang pernah disebut raja terakhir Puang Sangala sudah diritualkan dulu, makanya mulai dari situ Toraja terkenal dan hanya sisa-sisa keturunannya untuk saat ini. Keluarganya masih terasa, kedudukannya terkenal. Karena ada sempat itu kemarin pas yang raja yang disebut raja itu sempat dia yang membuat booming lah, maksudnya booming pesta kematiannya di Toraja, karena pas pernah ada di tahun 70-an itu ada stasiun TV ternama di Eropa yang menyerlangsungkan ritual adat tersebut. Penguburan jadi tontonan warga Eropa. Waktu itu acara Rambu Solo berlaku selama 1 minggu lamanya. Dan dari situ mulai dikenal. Dan sampai sekarang keturunannya masih ada, Bang? Iya? Keturunannya masih ada ya? Keturunan... Iya, masih. Tapi sekarang sudah tidak diberlakukan lagi. Sudah nggak ada untuk sekarang. Oke. Kopi Toraja terkenal ya, Bang? Iya, aslinya kalau itu. Oke. Terima kasih, Bang, atas waktunya. Siap. Ya, terima kasih.